Perkenalkan, nama saya Asna Rohana, NPM 1901011030 dari kelas F, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fikih munakahat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih munakahat dosen pengampu Bapak Muhammad Ali. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu kenapa kita harus menikah. Banyak timbul pertanyaan kenapa kita harus menikah. Nikah, pernikahan atau perkawinan merupakan sunnatullah kepada hamba-hambanya dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Manusia dianjurkan untuk menikah guna untuk menjauhi syahwat, guna untuk menjauhi pandangan yang salah. Kenapa kita harus menikah? Ada yang menjawab, karena ibadah. Ada juga yang menjawab, supaya tidak timbul maksiat. Semua itu benar, tapi yang paling benar adalah kenapa kita harus menikah, yaitu untuk ibadah. Perlu diingat, dalam setiap ibadah itu selalu ada aturannya. Sholat, puasa, zakat, yang termasuk dalam ibadah semua ada aturannya. Kita tidak bisa melakukannya semau kita sendiri. Contoh sholat, kita tidak bisa melakukan sholat semau kita sendiri. Di dalam sholat, kita telah diberikan aturan tata cara yang benar untuk melakukan ibadah sholat. Sama halnya dengan ibadah pernikahan. Kita tidak bisa melakukan nikah semau kita sendiri tanpa melakukan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dari mulai pranikah, memilih pasangan, sampai akad nikah dan menjalankan rumah tangga, itu semua sudah ada aturannya di dalam Al-Quran. Salah satu aturannya yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34-35. Contoh aturannya yang pertama yaitu tugas laki-laki. Tugas seorang laki-laki adalah menjadi pemimpin, yaitu pemimpin bagi wanitanya. Seorang laki-laki atau calon suami itu harus mempunyai ilmu dan juga agama guna untuk memimpin keluarganya. Seorang laki-laki adalah menjadi kepala rumah tangga. Jika dia tidak mempunyai ilmu dan agama, dia tidak akan bisa memimpin rumah tangganya. Seperti contoh, seorang laki-laki adalah sebagai sopir untuk penumpangnya. Jika dia tidak bisa mengendarai kendaraannya, maka tidak akan bisa berjalan untuk ke depannya. Jadi, sebagai seorang laki-laki harus bisa dan harus menjadi seorang pemimpin. Materi yang kedua yaitu konsep peminangan dan qanaah dalam Islam. Pada zaman sekarang atau tradisi zaman modern sekarang, pihak perempuan, orang tua perempuan selalu berkata malu jika melamar duluan. Mereka selalu mengatakan bahwa perempuan itu cukup menerima lamaran dari laki-laki. Wanita itu cukup menunggu lamaran dari pihak laki-laki. Padahal tidak ada aturannya jika perempuan duluan yang melamar atau hanya laki-laki saja yang melamar. Pihak perempuan bisa melamar lebih duluan. Tidak perlu menunggu pihak laki-laki melamar duluan. Namun, di dalam hal tersebut harus juga ada aturannya. Pihak perempuan boleh melamar, boleh mengatakan lebih duluan jika dia melihat seorang laki-laki yang baik. Tapi, bukan berarti dia langsung mengatakan, "Maukah kamu menikah denganku?" Hal itu salah. Hal itu malah bisa merendahkan pihak perempuan. Aturan yang benar adalah, jika seorang perempuan melihat sesosok laki-laki yang baik,
ia bisa menceritakan hal tersebut kepada orang yang lebih paham, orang yang lebih tua, orang yang lebih mengerti akan hal tersebut. Seperti contoh, yang pertama, orang tua atau guru, atau bisa juga tokoh agama. Mereka ini tahu akan hal tersebut, dan merekalah yang akan menyampaikan hal tersebut kepada pihak laki-laki bahwa ia akan melamar. Jadi, kita tidak perlu menunggu lamaran dari seorang laki-laki. Ya, kalau ada yang melamar, jika tidak, pihak perempuan pun bisa melakukan hal tersebut, melamar lebih duluan. Kenapa kita harus menggunakan guru, tokoh, atau orang tua untuk melamar lebih duluan? Karena jika pihak laki-laki menolak lamaran itu, si perempuan tidak sakit hati karena yang menyampaikan hal tersebut adalah orang-orang yang paham akan hal tersebut. Jadi dia akan menyampaikan dengan baik kepada si perempuan agar si perempuan tidak sakit hati jika lamarannya ditolak. Jadi tidak ada salahnya jika pihak perempuan itu melamar lebih duluan. Namun harus melakukan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Materi yang selanjutnya yang ketiga yaitu syarat dan rukun pernikahan. Dalam pernikahan itu juga ada syarat dan rukunnya. Syarat yang pertama yaitu suami. Syarat yang kedua yaitu istri. Yang ketiga wali. Yang keempat 2 orang saksi. Dan yang kelima syihad yang terdiri dari ijab dan qabul. Jadi tidak ada salahnya jika pihak wanita itu melamar lebih dulu. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu rukun dan syarat pernikahan. Dalam pernikahan itu juga tertera syarat dan rukunnya. Rukun pernikahan yang pertama harus ada suami, yang kedua istri, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi, yang kelima syihad yang terdiri dari ijab dan qabul. Syarat-syarat dalam pernikahan yang pertama yaitu suami. Suami, calon suami itu harus memenuhi 6 syarat. Syarat yang pertama, tidak dalam keadaan ihram atau tidak dalam haji ataupun umroh. Syarat yang kedua, harus dengan keinginan sendiri, bukan dalam paksaan. Sebuah pernikahan yang ada dalam paksaan itu tidak sah. Yang ketiga yaitu sosoknya jelas. Yang dimaksud dengan sosoknya jelas, si mempelai laki-laki itu jelas, orangnya jelas, si A, bukan saya menikahkan anak saya dengan salah satu si A atau si B. Itu tidak sah. Jadi sosok dari laki-laki tersebut harus jelas. Yang keempat yaitu harus tahu nama istrinya dan walinya. Calon suami harus tahu nama istrinya dan walinya, sebab jika dia menyebutkan salah satu dari anak walinya bukan langsung nama calon istrinya, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah. Yang kelima yaitu harus jelas kelaminnya atau harus jelas laki-lakinya. Pernikahan tidak sah jika si calon suami itu masih belum jelas laki-lakinya, atau dia mempunyai 2 jenis kelamin, atau dia tidak tahu dia laki-laki atau perempuan. Dan yang terakhir tidak ada hubungan mahram. Rukun yang kedua yaitu istri. Syarat menjadi istri pun sama, yaitu sama dengan suami. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram atau haji umroh. Yang kedua, sosoknya juga harus jelas. Dia harus jelas si A. Tidak ada antara si A atau B. Jadi sosoknya harus jelas. Yang ketiga, tidak menjadi istri orang. Jadi statusnya itu single, bukan menjadi istri orang. Dan yang terakhir yaitu harus jelas
jelas juga bahwa dia seorang perempuan yang siap untuk dinikahi. Ketiga yaitu wali. Wali itu harus seorang laki-laki, tidak bisa perempuan. Bagaimana jika perempuan dianggap tidak sah? Wali harus seorang laki-laki, yaitu ayah kandung si perempuan. Jika tidak ada ayah kandung, bagaimana? Keluarga, saudara laki-laki dari ayah tersebut. Jadi harus seorang laki-laki. Yang kedua, perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Dia tidak sah pernikahannya jika tidak ada wali. Yang ketiga, seorang wali itu harus balik. Dan yang keempat, tidak dalam keadaan ihram, sama dengan suami dan istri tadi. Dan yang terakhir itu harus beragama Islam. Syarat yang selanjutnya yaitu saksi. Sebagai seorang saksi sama halnya menjadi seorang wali. Namun menjadi seorang saksi itu harus bisa melihat, mendengar, dan menilai. Gunanya untuk apa? Untuk menilai seseorang laki-laki tersebut pantas atau tidakkah untuk mendampingi pihak perempuan. Syarat yang terakhir yaitu sihat atau yang terdiri dari ijab dan qabul. Yang pertama itu sama halnya dengan jual beli. Dan yang kedua itu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Jadi seorang wali dan yang ingin menikah calon suami harus mengatakan ijab qabul. Jika tidak bisa menggunakan bahasa Arab, itu bisa menggunakan bahasa sehari-hari yang dapat dimengerti bagi kita semua agar pernikahan dapat terlaksana dan bisa syah dalam hukum Islam. Akad nikah dalam Islam yaitu materi yang selanjutnya. Ingat, nikah itu adalah ibadah. Maka jangan mulai ibadah dengan hal-hal yang haram. Zaman sekarang, pernikahan dilakukan secara tradisi, secara adat istiadat, bukan secara Islam. Jadikan Islam adatmu, jangan tradisi diislamkan. Seperti contoh, seorang wanita, dia selalu sehari-hari memakai hijabnya. Namun di dalam pernikahan, dia harus memakai pakaian adat, yaitu harus melepaskan hijabnya. Itulah tradisi kita sekarang. Padahal kita harus menutup aurat kita dari pandangan-pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya. Jika kita memakai pakaian adat yang tidak menutupi aurat kita, dan kita mengundang banyak-banyak orang untuk datang ke pernikahan kita, maka kita akan menjadikan hal tersebut maksiat. Kita mendapatkan dosa. Yang selanjutnya yaitu mengundang musik. Musik pasti ada seorang penyanyi. Penyanyi tersebut pasti berpakaian seksi. Orang yang datang dalam pernikahan kita pasti melihat hal tersebut. Datanglah sebuah maksiat, jadilah dosa. Kita belum jadi ibadah, kita sudah menimbulkan dosa. Yang selanjutnya yaitu harus ada wali dalam akad nikah. Ingat, dalam akad nikah, jika tidak ada seorang wali, maka pernikahan tersebut tidak dinyatakan sah. Harus adanya wali. Seorang janda pun, ia harus adanya wali dalam pernikahannya. Selanjutnya, akad nikah juga harus ada mahar. Makin sederhana mahar tersebut, maka lebih baik. Selanjutnya, yang terakhir itu harus diiklankan. Apa yang dimaksud dengan diiklankan? Yaitu harus diberitahukan kepada seseorang yang terdekat. Kita harus mengundang orang-orang terdekat kita ataupun tetangga-tetangga kita supaya tidak ada timbul maksiat atau timbul pikiran-pikiran yang negatif jika kita berjalan berdua dengan suami kita. Materi yang selanjutnya yaitu wali dan saksi dalam pernikahan. Sudah dijelaskan dalam hal sebelumnya, dalam pernikahan itu harus adanya wali dan saksi. Seorang wali itu harus, yang pertama dia harus balik.
Yang kedua, harus seorang laki-laki. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, bisa melihat atau menilai guna untuk menilai calon suami dari anaknya. Dan yang terakhir, bukan orang fasik atau bukan orang pendusta. Yang selanjutnya yaitu kedudukan mahar dan jenis mahar. Mahar itu boleh tunai, boleh juga secara bertahap. Mahar itu juga dapat disegerakan, boleh juga dengan ditunda. Mahar yang paling sederhana adalah mahar yang paling baik. Mahar itu tidak harus banyak ataupun mahal. Yang penting tidak memberatkan pihak laki-laki dan juga tidak merendahkan pihak perempuan. Dan yang terakhir yaitu poligami. Bagaimana cara berpoligami yang baik dan benar dan juga adil? Sebab bisa dikatakan seorang laki-laki tidak akan bisa berlaku adil dalam berpoligami. Namun mengapa banyak yang melakukan hal tersebut? Ia selalu bilang bahwa berpoligami adalah sunnah. Ya, itu memanglah benar. Namun kenapa yang dipilih sunnah ibadah itu hanya berpoligami? Bahkan banyak sunnah-sunnah lainnya yang dapat kita lakukan agar kita mendapat pahala. Ingatlah wahai laki-laki, poligami bukanlah ajang untuk main-main. Bukan ajang untuk pamer istri, bukan ajang untuk bangga-banggaan sesama laki-laki. Hal tersebutlah yang mengundang para lelaki untuk berpoligami, karena dia menganggap bahwa dia bangga dan bisa melakukannya. Dia berpikiran, saya mempunyai harta yang banyak, saya pasti bisa melakukan poligami. Padahal hal tersebut adalah salah. Kembalilah pada hukum nikah, wahai semua para laki-laki. Menikah dengan satu wanita itu ada hukumnya, wajib, sunnah, dan haram. Satu wanita saja ada hukumnya haram, apalagi 2 atau 3 wanita. Berlakulah adil dalam setiap hal tersebut. Kalian mungkin bisa adil dalam materi, dalam membagi senyuman antara istri pertama dan istri kedua. Namun perlu kalian ingat, hati kalian tidak bisa dibagi. Hati adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bisa mencintai istri pertamamu, tapi saya yakin kamu tidak bisa mencintai istri keduamu. Kamu hanya mengundang nafsumu untuk istri keduamu. Bahwa cintamu adalah hanya untuk istri pertamamu. Hati tidak bisa untuk dibagi. Karena Allah lah yang membagikan hati tersebut untuk siapa. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.